Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun anda berada. Buat jenengan yang kemarin tanya, Pak Dokter gimana kabarnya sapinya Mbah Min yang kembung. Nah alhamdulillah hari ini saya bisa mampir ke rumahnya Mbah Min, dan sekalian mau tak review ya. Jadi sakitnya apa, gejalanya seperti apa yang harus jenengan lakukan, apa yang tidak boleh jenengan lakukan. Terutama tentang celontang mencelontang. Bosone apa ya nyelontang ya. Iki lho nyekokne kuwi lho. Ya kalau jare wong Jawa nyelontang. Siap. Nah, sekarang ini Mbah Min atau Pak Wagimin yang rumahnya di Dusun Plongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Lembune wingi pundi sing kembung? Ingkang Deprok. Oh, luar biasa. Alhamdulillah ini sapi yang lagi bunting, BCS-nya di atas 3. Laskar Ngarit jangan lupa tetap dijaga kondisinya supaya segera birahi. Nah ini Laskar Ngarit, ini Mbah Min, kita ditemani Mbah Min ya. Jadi itu jantan, mantap sekali. Nah ini yang kemarin kita liput yang BCS nya di bawah 2,5. Yang lagi punya anak, tugasnya Mbah Min adalah memberikan obat cacing, memperbaiki nutrisi supaya BCS nya naik seperti sapi yang ini Laskar Ngarit, supaya bisa segera birahi. Oke siap, saya review. Ini yang kemarin sakit wis rasa cadak-cadak mesakne sapine kewedi ya. Ini yang kemarin itu sakit kembung Laskar Ngarit. Jadi kembung sapinya Mbah Min. Sugeng enjang Mbah Min, sehat? Siam napa mboten sakmenika? Siam napa mboten? Alhamdulillah. Jadi Laskar Ngarit, ini yang kemarin sapinya ambruk. Setengah 12 malam kita datang ke sini, kita tangani. Besok paginya ternyata masih deprok Laskar Ngarit. Baru besoknya nggih, berarti nggih mbene, sesuk mbene. Berarti lusa, butuh waktu 2 hari dari seekor sapi yang terkena kembung untuk bisa bangun dan normal kembali Laskar Ngarit. Nah, kenapa kok bisa itu terjadi? Dalam posisi kembung Laskar Ngarit, dalam posisi kembung perut sebelah kiri dilegok lapar itu akan terisi gas mentok, nekan ke kanan mentok, akhirnya nekan ke depan. Gasnya ini nekan ke depan, nekan ke diafragma atau ke paru-paru. Ya. Pada saat nekan ke paru-paru yang terjadi adalah seekor sapi kembung itu tidak bisa bernafas. Karena itulah kembung bisa membunuh sapi dalam waktu beberapa jam. Paham Laskar Ngarit? Nah, dalam posisi seandainya dokter datang, yang harus segera dilakukan adalah mementrokar atau melakukan tusukan, membuat lubang yang segera mengeluarkan gas secepat mungkin. Itu metode yang bisa kami lakukan untuk segera mengeluarkan gas supaya dia bisa segera bernafas. Nah, kaitannya kenapa kok baru 2 hari dia deprok dan baru bisa berdiri? Karena otaknya seekor sapi yang kena kembung itu Laskar Ngarit kuwi kekurangan oksigen. Dalam posisi otak dan jaringan ya, otot kekurangan oksigen, yang terjadi adalah dia akan kesulitan berdiri, lemes banget. Maka dari itu ketika Laskar Ngarit sapinya kembung dengan ciri-ciri di legok lapar sebelah kiri ya, itu dia terbentuk gas. Penyebabnya adalah hilangnya, matinya, berkurangnya mikroorganisme pengurai gas yang ada di lambung karena perubahan suasana lambung yang disebabkan karena perubahan makanan Laskar Ngarit. Itu penyebabnya. Yang harus jenengan lakukan adalah memastikan sapi tetap mengunyah dengan cara menyuap atau mengoleskan garam atau gula supaya tetap mengunyah. Tujuannya supaya terbentuk air liur masuk ke dalam lambung, melumasi makanan yang ada di dalam dan tidak terjadi indigesti. Kalau terjadi indigesti, sudah kembung, terjadi indigesti, kebanyakan mati. Laskar Ngarit bisa sembuh dari kembungnya, tapi sulit untuk sembuh dari indigesti. Indigesti itu macetnya lambung, Mbah. Macetnya lambung, oke? Nah,
Setelah itu, setelah dokter datang, dokter akan melakukan yang namanya trokar. Memasang trokar di perut sebelah kiri yang terisi gas. Sama seperti sapi ini kemarin sudah hampir mati. Dikeluarkan semua gasnya, dipijat-pijat, ditinju-tinju pelan-pelan supaya gas itu naik dan bisa keluar melalui trokar Laskar Ngarit ya. Itu metode saya. Kalau pertolongan pertamanya, jenengan bisa memberikan Promak dan Milanta, itu mengandung simetikon untuk mengikat gas supaya gasnya tidak terbentuk, minimal tidak semakin parah. Atau jenengan pasti memberikan garam supaya dia tetap gayemi. Yang tidak boleh pada saat kembung adalah mencelontang. Apa bahasa Indonesia mencelontang? Menyuap ya, menyuap minum menggunakan bambu atau botol ya, secara cepat sehingga dalam posisi sapi sulit nafas lewat hidung, sapi akan bernafas lewat mulut. Dalam posisi bernafas lewat mulut, glotisnya sapi itu buka. Ketika glotis buka kok jenengan masukin air ambiar, masuk ke paru-paru Laskar Ngarit. Ya, itu yang tidak boleh. Jangan mencelontang sapi yang sedang demam, yang nafasnya ngongsrong. Jangan mencelontang sapi yang sedang kembung. Yang boleh adalah mengoleskan garam ke mulut atau lidah supaya dia gayem atau nyuapin pelan-pelan. Seandainya jenengan mau rehidrasi atau memberikan cairan, lakukan dengan spet atau sendok atau entong secara sedikit-sedikit dan ikuti refleks dia menelan. Itu lebih aman Laskar Ngarit. Oke, lalu terkait dengan masa pemulihan ada dua bagian umum yang cedera ketika kembung. Yang pertama jaringan otot, dia akan kekurangan oksigen, akan kram, akan kesemutan, akan tidak bisa bergerak, akan loyo, sehingga saat sapi mau berdiri dia nggak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, otak juga kekurangan oksigen sehingga sapi itu pingsan, shock, kolaps, dan jemplang. Maka dari itu perlu dilakukan pemulihan terhadap jaringan otot dan otak. Yaitu apa? Memberikan terapi gula untuk memulihkan kadar gula, tetap memberikan rumput supaya tidak terjadi ketosis atau pembakaran keton. Yang ketiga, memberikan Milanta atau Promak untuk mencegah terbentuknya gas kembali. Yang keempat, tetap mensupport menjaga kebersihan kandang supaya tidak menimbulkan amonia yang tercium lagi dan akhirnya muncul masalah sekunder demam. Atau yang bisa jenengan lakukan adalah jika sapinya deprok terlalu lama di satu paha, jenengan bisa gulingkan, sama seperti yang dilakukan oleh Mbah Min, juga menggulingkan waktu itu supaya tidak terjadi kram atau matinya jaringan. Siap Laskar Ngarit, alhamdulillah Mbah Min sehat, semangat. Buat yang kemarin minta direview, ini sapinya Mbah Min, alhamdulillah yo sih jodoh ya sama Allah, masih dikasih rezeki, insya Allah melu lebaran Mbah Min. Jadi yang kemarin minta direview, ini sapinya kemarin sehat walafiat dan sudah pulih normal, katanya Mbah Min sudah cerewet lagi. Namun cerewet lagi Masya Allah, luar biasa Matur nuwun Laskar Ngarit bros-bros dimanapun Anda berada. Semoga video review kasus kembung punyaan Mbah Min ini bisa memberikan kita pelajaran. Dan kemarin dan hari ini, kemarin ada kasus kematian karena demam. Sebenarnya sederhana tapi gejalanya dia nafasnya ngongsrongnya fatal dan tidak mau duduk, akhirnya besoknya geblak terus dipotong. Dan hari ini juga ada kasus yang serupa. Evaluasi kita pada jenengan, saran saya, jika sapinya ngongsrong, sapinya kembung, kan dia bernafas lewat hidung itu susah, maka dia cenderung akan bernafas lewat mulut Laskar Ngarit. Ketika ada sapi bernafas lewat mulut, maka glotis itu akan membuka tutup, mengatur mana yang masuk ke dalam lambung, mana yang masuk ke dalam paru-paru. Dalam posisi terbuka dan jenengan memasukkan cairan, yang terjadi adalah keselak Mbah. Keselak, kesedak, dan akhirnya ngongsrongnya bukan hanya ngongsrong tapi ngorok, sehingga ketika kerusakan paru-parunya ini parah, yang terjadi adalah kematian. Sekian Laskar Ngarit, matur nuwun Mbah Min semoga sehat selalu. Yang ini segera babaran, yang ini segera minta kawin lagi pun matur nuwun Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit belas-belas semangat. Matur nuwun Mbah Min